Mana Uci? Oke, 3, 2, 1. Ya. Nah, jadi ini saja untuk besok ya. Kita kan 8:30 kalau nggak salah ya. Kalian review lagi, pastikan lagi. Intinya memang kalau diklasifikasi itu adalah karakteristik. Jadi mulainya dari yang umum ke khusus ya. Kita mulai dari umum, misalnya kita mulai dari fungi lah. Sebelum kita bahas soal kuisnya, kalian harus memastikan satu, fungi itu secara umum ya, itu kan punya karakter. Nah, salah satu karakternya misalnya dinding selnya kitin, kemudian dia heterotrof, ya kan tidak berklorofil, heterotrofnya dengan cara apa? Dengan cara apa dia heterotrofnya? Dengan cara heterotropnya dengan cara apa hidupnya? Kan dia heterotrof bukan autotrof, dengan cara apa? Menyerap nutrisi dari organisme lain. Atau disebut apa dari organisme lain? Parasit. Nah, kalau dia di makanan-makanan sisa, dia dengan cara apa? Saprofit. Jadi itu ya, heterotropnya dengan cara saprofit atau parasit. Kemudian struktur terkecil dari jamur apa? Hifa. Nah, hifa ini itu adalah kumpulan sel. Dia berasal dari perkecambahan dari spora. Jadi kan jamur itu reproduksinya dengan spora. Nah, spora itu kan butiran-butiran. Dia akan berkecambah menjadi hifa. Hifa berupa kumpulan sel. Nanti hifa ini ada yang berjalin-jalin menjadi miselium. Ya. Nah, pada beberapa fungi, miselium ini ada yang membentuk struktur tertentu, ada yang berbentuk payung, ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk apa misalnya tiram gitu. Nah, itu apa? Struktur miseliumnya yang membentuk apa namanya? Yang membentuk struktur tertentu? Nama lainnya carp, nama Indonesia apa? Yo, kayak jamur merang, jamur kuping. Itu dia membentuk apa miseliumnya? Badan atau tubuh? Tubuh buah. Ya, jadi gini. Spora berkecambah jadi hifa, hifa berjalin-jalin jadi miselium. Nah, miselium itu ada yang membentuk struktur tertentu, namanya tubuh buah atau kap. Nah, masih ingat nggak ada kamir, kapang, sama cendawan kan? Kamir itu jamur yang unisel. Kalau dia jamur unisel, satu sel saja, maka dia tidak membentuk hifa. Karena hifa itu kan kumpulan sel. Jadi kamir itu adalah jamur unisel, contohnya kan Saccharomyces ya, cuma itu. Atau kita kenal istilahnya dengan ragi, Homer. Kemudian kapang itu hanya membentuk sampai miselium saja, jalinan hifa saja, misalnya di pempek, di oncom, itu kapang. Nah, kalau yang membentuk tubuh buah tadi namanya cendawat. Nah, itu kalau dari struktur. Mungkin itu dari fungi, jadi yang harus kalian ingat. Kemudian satu lagi tadi struktur kecilnya adalah hifa. Hifa juga bervariasi. Ada yang antara satu sel dengan sel lain yang nggak ada sekatnya. Disebut apa? Hifa apa? Asepta. Asepta atau senositik. Nah, yang satu lagi dia bersekat atau septa. Namanya, ini kalau septa berarti asenositik. Jangan ketukar ya. Kalau asepta, septa itu sekat, A tidak bersekat, maka kalau asepta senositik. Kalau septa bersekat, asenositik gitu. Jadi nggak mungkin asepta dengan asenositik ya. Lawannya itu. Terus ke 4 divisi. Nah, 4 divisi itu ada Deutero, ada Basidio, ada Asco, ada Zigo. Ya, kita mulai dari Zigo, Asco, Basidio, Deutero. Apa khasnya? Nah, yang jadi dasar klasifikasinya, ingat itu adalah cara reproduksinya. Oke, masih ingat ya, cara reproduksi kan tadi dengan menghasilkan spora.
Nah, spora yang dihasilkan ada spora seksual sama spora aseksual. Nah, spora aseksual tuh nggak pakai kawin dulu, itu langsung menghasilkan spora. Kalau yang seksual harus ada perkawinan, persatuan gamet. Nah, hanya ada 2 tipe spora seksual, apa dan apa? Spora aseksual yang tanpa kawin hanya ada 2. 1, sporangiospor. 1 lagi, Conidiospor. conidiospor. Sporangiospor, sporanya di dalam kantung atau sporangium. Kemudian conidiospor dia di luar, ya, naked spore. Kemudian dari keempat divisi tadi, ingat ya, berdasarkan spornya hanya zigo yang sporangiospor. Sisanya conidiospor. Kemudian itu spora seksual. Spora seksual sekarang itu gampang, tergantung namanya. Zigomikota, maka spora seksualnya atau spora generatifnya apa? Zigospor. Zigospor. Ascomycota? Ascomycota? Ascospor. Basidiomycota? Basidiospora. Deuteromycota? Tidak ada. Tidak ada, makanya disebut fungi imperfecti. Jadi si Deuteromycota itu umumnya ya, dikenal dengan istilah fungi yang tidak sempurna karena memang hanya menghasilkan conidiospor, nggak ada spora yang lain. Oke, itu dari sporanya. Kemudian dasar pembedanya adalah hifa. Tadi ada hifa senositik sama asenositik. Nah, yang mana yang senositik hanya satu juga, yaitu zigomycota. Itu yang lainnya berarti bersekat atau asenositik. Nah, itu aja, kalian ingat yang sedikit. Oh, zigot tuh berarti udah punya karakteristik sporangiospor sama senositik. Kemudian mana yang kapang, mana yang cendawan, mana yang untuk zigo semuanya kapang. Ya, nggak ada yang unisel, nggak ada yang cendawan. Untuk asko semuanya ada. Asko tuh komplit dari yang unisel, kamir, ragi, saccharomyces itu adanya di asko. Kapang juga dia ada, onco misalnya aspergillus, wenti itu tuh kapang. Cendawannya juga ada. Kemudian di basidio semuanya cendawan, gitu ya. Dan basidio itu umumnya anggotanya yang bisa dimakan 5 hari, jamur kuping, jamur merang, jamur tiram, shiitake, shimeji, semua tipe-tipe jamur. Kemudian Deutero ini umumnya itu anggotanya yang penyakit-penyakit ya. Panu, tinea versicolor, kurap, microsporium, epidermophyton, kaki atlet, candida albicans, candidiasis, ada juga keputihan. Nah, itu juga Deuteromycota. Jadi ingatnya itu. Dan Deuteromycota itu secara struktur apa? Kamir, kapang, apa cendawan? Ayo, apa? Kapang. Kapang ya, nggak mungkin cendawan. Yang ibu bilang kalau cendawan nanti panen dia. Jadi yang ada cendawannya asko sama basidio. Kalau basidio semuanya cendawan. Oke, itu paling ya. Ada pertanyaan dulu untuk fungi sebelum kita bahas. Ibu, tadi yang parasit itu yang dari makhluk hidup, terus kalau yang makanan itu apa Bu? Satu lagi Bu? Dari sisa-sisa saprofit. Misalnya dari sisa makanan, dari yang busuk-busuk, sisa-sisa tumbuhan gitu. Ya, dia menguraikan. Kalau parasit kan tidak menguraikan, tapi dia mengambil nutrisi aja. Langsung menyerap nutrisi dalam bentuk organik. Nanti kalau yang menguraikan, dia kasih enzim di makanan sisa atau di bangkai atau di serasa. Nanti ketika dikasih enzim kan terurai itu menjadi yang lebih sederhana, diambil organiknya. Nanti ada haranya juga. Haranya dibuang di alam, ditinggalkan. Tuh. Nah, satu lagi terkait fungi yang harus diingat adalah fungi melakukan simbiosis. Taksonomis, secara taksonomi hanya ada 4 divisi tadi, Zygos, Basidio, Deutero. Tapi semuanya itu melakukan
beberapa ya, nggak semuanya, beberapa melakukan simbiosis. Ada yang bersimbiosisnya dengan akar, membentuk namanya mikoriza. Mikoriza ada dua, ada ekto, ada endo. Bedanya apa? Endo itu dalam, ekto luar. Bedanya adalah nembusnya. Jadi kan si hifa ini masuk ke akar tumbuhan. Nah, menembusnya sampai mana? Ada yang sampai epidermis saja, ada yang sampai ke korteks. Kalau sampai epidermis doang, itu namanya ektomikoriza. Kalau nyampe ke korteks, endomikoriza. Kemudian bedanya lagi, kalau yang ektomikoriza ini simbiosis obligat. Contohnya di pinus. Ya, pinus itu kalau tidak ada hifa jamur di akarnya, pertumbuhannya terhambat karena dia benar-benar membutuhkan. Nah, butuh apa dari hifa? Si pinus ini butuh apa dari hifa? Air. Air dan Harap. hara mineral. Jadi itu, atau senyawa anorganik. Samalah kayak tumbuhan lain ya. Itu kan butuh air dan hara mineral lewat akar. Nah, tapi dengan hifa jamur nanti ditambahin kecepatannya karena ada hifa itu punya kemampuan menyerapkan. Nah, jadi dia simbiosis obligat. Tapi kalau yang endomikoriza yang sampai ke korteks di anggrek, dia nggak obligat. Kalau ada syukur, nggak apa-apa gitu. Kalau nggak obligat. Nah, itu mikoriza. Kemudian satu lagi, jamur bisa bersimbiosis dengan apa? Membentuk lumut kerak atau lichen. Dengan apa dia bersimbiosis? Cyanobacteria. Cyanobacteria ya, cyanobacteria, ada juga chlorophyta sebenarnya. Pokoknya kelompok alga. Nah, alganya yang satu cyanobacteria, yang satu chlorophyta. Itu yang unisel. Jadi hifa jamur ini meliliti ya, membungkus si alga. Sama sih manfaatnya ya, hifanya ngasih air hara, nanti si alganya ngasih makanan. Nah, atau lichen atau lumut kerak ini banyak manfaatnya ya. Itu ada yang buat makanan, ada yang buat bukan bahan pangan, obat ya. Kemudian ada yang untuk indikator dan yang lainnya. Kayak itu gambaran fungi dulu sebentar, kemudian baru nanti kita bahas di soal. Satu lagi di pelantai, sama pelantai juga. Kalian memahaminya dari yang umum dulu, bahwa semua pelantai tuh fotoautotrop, klorofil, dinding sel, non-motil gitu kan. Udah itu insya Allah kalian hafal. Nah, tinggal dibagi dari keseluruhan pelantai ini ada 4 kelompok. Mulai muncul Bryophyta ya, kemudian Pteridophyta, Pinophyta sama Magnoliophyta. Yuk, Bryophyta ciri khasnya apa? Satu, peralihan dari Talus ke kormus. peralihan dari talus ke kormus. kormus. Kenapa? Karena ada yang masih talus, ada yang sudah kormus. Siapa yang masih talus? Yang tumbuhnya ke samping. Hepaticophyta. Oke, Hepaticophyta, lumut hati, contohnya Marsantia. Kemudian satu lagi adalah lumut tanduk Anthoceros. Yang ke atas ya, ada tanduk-tanduk ke atas. Nah, mereka talus. Yang sudah kormus itu Bryophyta. Nah, ciri khasnya itu yang pertama. Kedua, Akarizoid. akarizoid. Jadi kalau ketemu istilah akarizoid itu pasti lumut, karena yang lain sudah sejati. Ya, akarizoid, kenapa dikatakan akarizoid? Ini kemarin diskusinya agak lama nih di akarizoid, Ibu dengerin ya. Jadi kenapa disebut akarizoid atau akar semu? Karena struktur selnya masih sama antara satu sel dengan sel yang lain. Kalian kan belajar SMP struktur akar ya. Kita lihat epidermis itu selnya rapat masuk ke korteks. Di situ nanti ada endodermis, ada sel pelalu, ada berkas pembuluh. Berkas pembuluh bentuk selnya juga beda. Jadi sebenarnya itu bervariasi, nggak cuma satu. Nah, si akarizoid itu hanya satu tipe sel, makanya disebut akar semu. Tuh ya. Terus yang ketiga, ciri khas dari lumut, dia masih sangat sederhana karena nggak punya apa?
Non-vaskular dia. Pembuluh. Ya, non-vaskuler, nggak punya bekas pembuluh. Kemudian satu lagi, ada 4 lah khasnya banget lumut itu. Di metagenesisnya. Dominasi gametofit. Fase gametofit sebagai fase yang dominan. Sudah ya, sederhana di kelompok untai. Sekarang masuk ke paku atau pteridopita. Nah, kalau tadi lumut strukturnya masih peralihan, sekarang paku itu sudah apa? Lawannya talus tadi? Hormus. Berarti akar batang daunnya sudah sejati. Akarnya bukan akar hijauet, tapi akar serabut. Kemudian batangnya, umumnya batangnya rizom, walaupun ada yang vertikal. Kemudian di daunnya sudah bervariasi, bahkan bisa diklasifikasikan berdasarkan ukuran. Ada mikrofil, ada makrofil, berdasarkan ada tidaknya spora, ada daun trofofil, ada daun sporofil, daun sporofil, ada sporanya, ya. Nah, kemudian ada juga istilahnya ciri khas dari paku yang daunnya pada saat kecil, untuk yang makrofil terutama ya, yang daunnya saat kecil itu daunnya menggulung atau daun muda menggulung. Istilahnya apa? Circinatus. Ingatnya cincin, ya. Oke, itu paku secara struktur tadi sudah hormus, sudah punya berkas pembuluh. Kemudian apalagi sama kayak lumut ya, menghasilkan spora. Oke, itu di paku. Nanti kalian masuk ke jenis-jenis lumut. Nah, lumut berdasarkan daunnya ada apa saja? Satu, kelompok apa? Silopita, contohnya. Iya, yang naked fern. Silatum nodum ya, nggak punya daun. Kemudian ada yang mikrofil, ada Lycophyta sama Equisetophyta. Yang Lycophyta ya daunnya kecil, Equisetophyta juga daunnya kecil, paku ekor kuda. Hanya beda di bentuk ya. Ada yang daunnya berklorofil, ada yang enggak. Terakhir adalah Pterophyta. Nah, ini Pterophyta itu yang daunnya makrof ya, besar, maka ada circinatusnya. Oke, nah terus metagenesis. Sekarang kita langsung sandingkan. Spora pada lumut jadi apa? Protonema. Protonema berkembang jadi tumbuhan lumut. Jadi spora berkecamah jadi protonema, protonema jadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut baru nanti ada yang menghasilkan archegonium, ada yang menghasilkan antheridium. Kalau udah gitu pasti ovum, sperma, fertilisasi jadi zigot. Kemudian baru apa? Zigot membelah-membelah jadi tangkai, kemudian ujungnya membentuk seperti kantung, namanya Sporogonium. Dan dalamnya ada spora ya, secara meiosis. Nama apa gametofit lumut apa? Tumbuhan lumut ya. Jadi kalau lihat di gambar itu bagian yang hijaunya itu adalah tumbuhan lumut, itu fase gametofit. Sedangkan yang bertangkainya itu adalah fase sporofit karena di dalamnya ada spora. Tadi yang dominan adalah gametofit karena sporofitnya mudah luruh gitu. Kemudian sekarang di paku. Kalau tadi lumut itu paku jadi protonema, kalau lumut spora jadi protonema, kalau di paku spora jadi protalium. Nah, protalium itu yang bentuknya kayak love ya, spora berkecamah jadi protalium. Nah, kalau di lumut spora protonema, tumbuhan lumut. Nah, kalau di paku spora protalium, enggak tumbuhan paku abis itu ya. Tumbuhan paku tuh nanti munculnya. Tumbuhan lumut tuh di gametofit, dia penghasil gamet, tapi tumbuhan paku enggak. Jadi spora
protalium. Nah, di protalium dalam satu love tadi itu ada penghasil gamet, ada archegonium, ada antheridium. Sperma fertilisasi jadi zigot. Zigot membelah jadi 1 daun, 2 daun, jadi apa? Zigot jadi tumbuhan paku, baru muncul di situ tumbuhan paku. Makanya tumbuhan paku itu kita sebut sporofit. Tumbuhan lumut kita sebut gametofit. Tumbuhan paku 2N, tumbuhan lumut N ya. Oke, itu metagenesis bedanya ya. Jadi fase gametofitnya paku apa? Protalium. Fase sporofitnya paku? Tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu sendiri. Makanya disebutnya kadang sporofit. Nah, oke, jadi itu urutannya. Ingat kalau paku itu ada homospor, ada heterospor, ada peralihan. Ya, pada heterospor berarti urutannya gimana? Spor, mikrospora, makrospora. Terus habis itu kalau di paku heterospor makroprotalium, mikroprotalium. Terus ke bawahnya jangan salah naruh aja mana yang archegonium, antheridium ya. Jadi bedanya ada 2 ukuran, makrosporangium, mikrosporangium. Oke, paku. Kemudian nanti di tumbuhan biji kalian harus membedakan gymnospermae, angiospermae ya dari berbagai kriteria. Misalnya apa sih bedanya? Oke, gymnos sama angios bedanya apa? Pertama, terbuka dan tertutup biji. apanya? Bijinya ya. Kenapa dikatakan terbuka? Tidak terlindungi oleh daun buah. Apanya? Tidak terlindungi bakal buah. Ovulum tidak dilindungi ovarium. Ya, bakal biji atau ovulum tidak dilindungi bakal buah atau ovarium. Itu kalau belum dibuahi namanya bakal. Bakal biji, bakal buah. Nanti kalau sudah pembuahan, ingat ya, nanti ada pembuahan yang ada itu. Bakal biji jadi biji, ya di dalamnya ada embrio dan endosperm. Bakal buahnya jadi daging buah. Makanya nanti dibuah biji gitu, ya. Oke, selain itu baru satu tuh bedanya angios bisa 5, 6, 7 ini. 2 bunganya gimana? Pokoknya kalau tumbuhan tuh akar, batang. Tadi kan berarti baru biji, sekarang bunganya gimana? Jumlah belum sejati. Oke, yang gimana belum sejati ya, karena kan belum ada perhiasan membentuk strobilus. Yang angios sudah sejati. Oke, apalagi akar. Kalau gimnos? Pohonnya gede-gede. Nah, akarnya tuh gimana sih? Akar tuh kalau nggak tunggang serabut. Kalau gimnos? Tunggang. Ya, tunggang tuh yang gimana? Yang ada akar utama dulu, baru nanti ada cabang akar. Kalau akar serabut, itu akar kecil-kecil keluar kayak sapu gitu ya, dari ujung batang. Jadi akar tunggang itu dari ujung batang tuh jadi kayak ekor lah. Nah, nanti keluar baru sampingnya serabut. Apa kayak orang ada yang kalian pernah nyabut misalnya kayak bayam gitu ya di depan rumah, cabut, lihat dari akarnya dia dikotil atau monokotil atau cabe deh. Bayam dikotil apa monokotil? Apa bayam? Kenapa monokotil? Lihat coba daunnya. Daunnya apa? Bayam menyirip kan? Berarti dia
Dikotil. Orangnya pas diangkat tuh kayak serabut-serabut, ternyata itu ada akar utamanya nggak. Nah, akar utama itu disangkanya batang. Akar utama baru keluar kayak serabut. Nah, kalau akar serabut tuh nggak ada akar utama, jadi ukurannya semuanya sama. Oke, nah itu baru apa tadi akar. Sekarang kalau batang nggak terlalu jauh berbeda ya. Apa yang berbeda habitus kemarin yang kita bahas ya, habitusnya tidak ada. Yang apa di gimnos? Tidak ada herba, ya tidak ada yang mudah dipotek gitu. Semuanya karena dia pohon. Ada deh. Terus ya oke, tipe pembuahan. Mana yang ganda, mana yang tunggal? Tipe pembuahan mana yang ganda? Oke, angios itu pembuahan ganda. Kalau gimnos tunggal, ini apa? Sekarang di apa lagi? Tipe pembuahan. Tipe pembuahan udah. Lama pembuahan. Dari penyerbukan ke pembuahannya. Kalau gimnos? Dia yang bilang adanya Lama, tahunan ya. Nah, gitu. Nah, itu bedanya. Nanti gimnos anggotanya kan Sikadopita dan seterusnya. Contohnya apa, peranannya apa, dari mulai. Apa yang pertama itu Pinopita ya. Pinopita atau dulunya Coniferopsida kelompoknya ya. Tapi kemudian menjadi divisi sendiri namanya Pinopita. Itu anggotanya yang evergreen, senantiasa hijau yang pakai strobilus. Nah, contohnya ada pinus, ada apalagi ada cemara buat hiasan, sama buat obat juga. Cemara itu mengandung anti kanker ya. Terus pinus juga sama, ada anti kankernya. Kemudian ada damar yang buat terpentin. Nah, itu anggota Pinopita. Kemudian Sikasrumpi, Sikadopita. Kemudian ada Ginggopita, Ginkgo biloba untuk suplemen. Kemudian ada Genetopita untuk makanan. Nah, satu lagi anggotanya adalah Angiospermae. Nanti Angiospermae tadi udah bedanya dengan gimnos, sekarang anggotanya ada monokotil, ada dikotil. Bedakan selalu akar, batang, daun ya. Akarnya tipenya apa, batangnya daun, itu harus kalian ingat lagi ya. Ibu nggak tanya karena itu udah materi zaman dulu, cuma harus hafal. Udah paham. Ingatnya monokotil, dikotil itu akarnya gimana, batang gimana, daun, pertulangan daun ya. Sambil diingat-ingat lagi. Takutnya lupa. Kemudian kelipatan bunga ya, kelopaknya terutama kelopak mahkotanya ada berapa helai, ada, kemudian ada kambium atau tidak. Nah, itu bedanya peranan. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Ulasan terlalu panjang. Apa? Apa, Dedek? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ditanya. Masih pusing nggak sih materi ini? Bu, mau nanya. Apa? Kalau di kita itu ada yang satu rumah, dua rumah kayak gitu nggak? ada yang udah bisa jalan. Di homotalus heterotalus itu yang berbentuk talus. Nah, yang berbentuk talus nih. Yang berbentuk talus itu misalnya Markrantia sama Anthoceros lumut tanduk. Nah, dalam satu talusnya ada Archegonium, ada Antheridium, sekaligus dalam satu lapis ya, satu talus. Berarti dia disebut homotalus. Kalau heterotalus, berarti di talus yang satu itu ada Archegonium, di talus lainnya Antheridium. Gitu aja sih. Berumah dua. Rumah dua tuh di Equus. Nah, kalau kayak di kelompok Gymnospermae itu banyak kan yang berumah dua ya, di Oseus. Di Oseus tuh gimana? Misalnya pohon jantan di mana? Jadi di situ hanya ada bunga jantan sama bunga betina aja. Itu namanya berumah dua.
Gitu. Oke, gitu, Candi. Terus kalian di. Terima kasih. Oke. Nah, tadi reviewnya kayak begitu ya gambarannya. Nah, untuk lebih mantepnya kita lihat nih, kalian kemarin kan udah diskusi. Beberapa memang ada yang apa namanya? Ganda ya. Jawabannya kok ada 2. Kita lihat ya, kita bersama, kita bahas bareng-bareng. Oke, yuk. Ini mah cepat ya. Nanti kalau yang masih belum paham Ibu bahas lagi. Kumpulan benang-benang halus pada jamur disebut Miselium. Miselium. Karena benang itu kan benang-benangnya namanya hifa ya. Nah, berjalin-jalin jadi miselium. Tuh, spora, hifa, miselium, tubuh buah. Salah satu contoh jamur zigo. Nah, yang terkenal zigo itu anggotanya apa? Apa anggota zigo? Ragi. Zygomicota. Yang terkenal tempe itu nama spesiesnya apa? Ya, Zygomicota tuh ada apa namanya? Jamur tempe Rhizopus. Jadi Rhizopus yang terkenal ya, mucor. Satu lagi Pilobolus. Udah itu biasanya itu tiga itu yang suka jadi contoh. Ya, yang anggota lainnya enggak. Yang Rhizopus, tempe, Pilobolus yang ada di kotoran, kemudian mucor biasanya ada di kayak roti kadaluarsa atau ada yang dibikin tape, mucor, Japanicus, pokoknya Rhizopus, mucor, ya, Pilobolus. Kita mau turun. Di Indonesia ada jamur Zygomicota. Di Indonesia jamur sebenarnya sama semua ya, mengandung kita ini cepet banget tuh. Lincah banget nih bayi. Udah malam juga. Jamur oncom dapat berkembang biak. Jamur oncom Bu, itu nomor anggota. 2 tadi apa Bu? Saya ngeliat. Nomor 2 tempe. Kan? Tempe ragi itu hanya di ASCO ya, ragi Saccharomyces. Ragi di sini yang dimaksud adalah Saccharomyces. Karena kalau di warung di pasar beli ragi tempe itu dibilangnya juga ragi. Jadi istilah ragi itu membingungkan kalau di Indonesia. Ya, yang penting kalian tahu kalau ragi yang dimaksud di sini adalah Saccharomyces. Nah, Saccharomyces itu kamer ya, unicell, kamir. Nah, di sini yang ada unicell kan cuma ASCO, jadi nggak mungkin ragi. Kemudian merang, jamur merang ini, jamur kuping, nggak pakai jamur langsung kuping aja. Jamur merang, jamur kuping itu apa namanya dimakan kan? Itu pasti basidio. Tape ini bisa dibuat sih pakai Japanicus, tapi bisa oleh yang lain, Saccharomyces juga bisa. Jadi nggak jamin. Jadi yang pasti ya tempe kalau Zygomicota. Oke, tadi nomor 4 jamur oncom. Ini anggota divisi apa? Oncom, spesiesnya apa? Nerospora krasa. Makanya Ibu nanya, apanya yang kerasa? Oncomnya. Nah, biar ingat nama spesiesnya Nerospora krasa, yang kerasa oncomnya. Nah, itu anggota apa? ASCO. ASCO berarti kalau aseksual orangnya Conidiaspor. Sip. Udah ya. Next. Nah, dengan adanya mikoriza, miko dan riza, jamur dan akar, simbiosis nih. Di tumbuhan pinus, di pinusnya dapat apa? Bahan-bahan apa? Air dan anorganik. Air dan bahan organik. Ya. Bahan anorganik itu hara atau mineral. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri jamur. Basidiomycota, ingat tadi, yang makro-makro, yang gede-gede, yang cendawan semua, yang bisa dimakan. Nah, yang kirinya yang mana? Ya, yang bukan cirinya. Dia hifanya bersekat apa enggak sih? Basidio? Bersekat atau tidak?
Halo, kayaknya suara kalian nggak kedengeran. Ada yang suara ibu kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Kedengeran Bu. Oh, ininya sebentar. Apa namanya headset? Kabel ininya beda, jangan ditarik saya. Sabar ya. Dia jadi nggak kedengeran sebentar. Enggak. Ada bayi belum tidur bayi. Bentar. Coba ada lagi yang ngomong. Belum ngecek. Hipanya bersekat apa enggak? Bersekat. Nah, udah kedengeran lagi. Ya, bersekat atau nama lainnya bersekat. Septat. Septat. Asenositik. Berarti yang A salah ya. Karena ini hanya untuk zigo. Merupakan jamur makroscopis ya. Reproduksi seksual menghasilkan basidiospora? Ya. Ya, basidiospora menghasilkan endospora. Ini sudah kita bahas kemarin karena ini bahasnya di daur hidupnya. Ya, kita nggak sampai ke sini. Kenapa dikatakan endospora? Karena sporanya dihasilkan di dalam. Tapi ini pun salah sebetulnya. Kalau yang endospora itu bukan basidio tapi asko. Kalau dia exo karena sporanya ditaruh di luar tubuh. Kayak conidia, tapi ini seksual. Jadi sebenarnya kalau pilihan ini ada dua yang salah, senositik dan menghasilkan endospora. Tapi kalian nggak usah pusing ini ya, kita nggak belajar yang pakai reproduksinya. Detail. Reproduksi ekssosial dengan conidia ya. Oke, next nomor 7, penyakit kaki atlet. Epidermopiton. Divisi apa? Yang penyakit-penyakit masuk ke Deutero. Deuteromycota. Ya, Panukadas, kurap, kutu air, kandidiasis tuh masuknya ke situ. Sorry. Nomor 8, di bukan saat lumut lichen yang bukan bahan baku obat, penambah rasa atau aroma, tumbuhan perintis, bahan baku kertas lakmus, atau indikator pencemaran air. Mana yang bukan? Indikator pencemaran air. Harusnya indikator pencemaran Udara. ya. Lumut kerak kan nggak nempel, nggak kerendam air. Ya, dia pencemaran udara. Adanya di pohon, di tembok, di batuan. Kalau udah nggak ada lichen di sekitar rumah, berarti polutannya tinggi di udara. Gitu. Obat ada yang jadi jamu, usnea misalnya, ya MSG, bahan baku MSG maksudnya. Tumbuhan perintis, ingat yang menjadi tumbuhan pionir yang mengawali kehidupan di tempat gersang atau tandus itu lichen dan lumut. Ya. Oke, 9 di poin yang bukan merupakan jamur yang dapat dimakan. Kalian jawab apa? Amanita. Oke, amanita itu tidak aman karena beracun ya. Sebenarnya Ibu geli juga lihat ini Pilobolus. Iya, Emang kalian kayak mau kepikiran makan Pilo? Pilobolus sama Aspergillus flavusnya ini juga kayak nggak bisa. Iya, Aspergillus flavus juga. Ini menghasilkan racun alfa toksin. Alfa toksin itu menghasilkan racun. Nggak boleh dimakan juga ya. Bayang makan Pilobolus, nanti di sendok plus bawahnya. Boleh hidup di apa? Kotoran hewan. Habitatnya? Iya, nggak mungkin kan dimakan. Ini kecil ini. Ini jamur yang dapat dimakan. Ini adalah Ariella volvaceae, jamur merang. Spora yang jatuh di tempat-tempat bahkan jamur ini. Spora akan berkecambah menjadi berkembang jadi sporanya Miselium. ya, protalium. Protonema nggak ada. Dia hanya spora, hifa, miselium, tubuh buah. 11. Kelompok spora yang berbentuk seksual. Yang D? Ascospor dan basidiospor. Nah, conidiospor, spor ini aseksual. Ya, kalau ada mereka berarti salah karena yang ditanya seksual. 12. Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, itu temannya itu. Sejenis karena berperan dalam bidang kedokteran menghasilkan
Antibiotik. Antibiotik ya, pokoknya penicillin notatum belakangnya notatum chrysogenum itu untuk antibiotik. Sedangkan Penicillium roqueforti camemberti itu menghasilkan keju. Makanya ada istilah keju camemberti. Keju roquefort itu yang keras. Nah, jadi yang belakangnya untuk keju sama psyllium. Jamur hidup atau makanannya diperoleh dengan cara apa? Oke, Jack. Jawabannya B. Menguraikan Menguraikan makanan dengan bantuan enzim. sip ya, dia dapat nutrisi dan menguraikan. Berikut ini yang merupakan kapang. Jawabannya kapang tadi yang hanya jalinan miselium. Yang mana? Lentinula edodes. Itu kayak mangkok. Miseliumnya membentuk struktur kayak Pleurotus jamur tiram yang biasa dibikin jamur crispy itu. Dia juga membentuk tubuh buah kayak tiram. Ayo, mana lagi? Saccharomyces ya, Bu. Saccharomyces unicell. Kan pokoknya ingat Saccharomyces satu-satunya jamur yang unicell. Ingatnya permipan. Kan butiran jamur unicell. Oke, jawabannya adalah udah ketebak ini mah. Jawabannya adalah Penicillium roqueforti. Kalau Palvarella kan dimakan jamur merah. Ya, ini dimakan. Ini kalau ini nggak tahu dimakan apa enggak ya, dia bentuknya kayak mangkok. Nah, kalau roqueforti ini anggota Ascomycota yang keju ya, roqueforti. Oke, jawabannya B. Jamur yang berperan menghasilkan kecap, gampang ini mah. Apa? Wenti. Kalau Aspergillus flavus tadi yang racun, Alophatoxin. Neuroprasa adalah Oncom. oncom. Porphyriella fulvaceae, jamur merah. Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae ini untuk bikin minuman beralkohol. Oke, 16. Lumut digolongkan ke dalam tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dan tumbuhan berkormus karena yang daun lumut tidak berkormus. Jawabannya D, belum berakar sejati. Tadi akar rhizoid ya. Nah, salah satu perbedaan antara akar rhizoid adalah antara akar dengan rhizoid. Oke, kenapa disebut rhizoid atau akar semu? Tadi karena terdiri atas satu jaringan sel. Jadi serupa semuanya, sedangkan akar beberapa jaringan sel. Kalau yang lain salah, kenapa? Kebanyakan kebalikan. Bertudung itu yang akar ya. Rhizoid terdapat pada Cornupita harusnya kelompok Talopita karena belum berdiferensiasi kan Talopita. Rhizoid tidak dapat menyerap air. Namanya rhizoid sama akar sama aja untuk menyerap air. Ini benang akar berupa sel. Enggak, dua-duanya juga kan kumpulan sel sebenarnya. Oke, 18. Alat kelamin betina pada tumbuhan lumut dan paku dinamakan Archegonium. Archegonium. Oke, 19. Tumbuhan lumut yang sehari-hari berwarna hijau. Tumbuhan lumutnya itu apa? Kita sebut apa? Gametofit. Gametofit ya. Sporogoniumnya baru sporofit. Kalau dibalik pertanyaannya tumbuhan paku yang sehari-hari ya kita lihat adalah sporofit. Kalau paku. Ada sejenis lumut bila dikeringkan dan disterilisasi dapat digunakan sebagai pengganti kapas. Ini anggota Bryophyta atau lumut daun. Mana? 20 jawabannya. Sphagnum ya, Markantia itu untuk penyakit hati. Marsilea crenata ini paku.
ya, paku air. Anthoceros ini lumut tanduk, kemudian Lycopodium paku. Nggak ada peranannya di lumut itu. Nah, ini adalah apa? Namanya ini yang love. Kita sebut apa ini? Gametofit tanaman paku. Nah, ini apa? Bagian apa? Protalium. Protalium ya, maka gametofit tanaman paku. Haploid apa diploid? Haploid. Haploid. Apapun ya, mau dipaku, mau dilumut. Kalau gametofit pasti haploid. Kedua, pada pergiliran keturunan pakuan yang bagian fase gametofitnya apa? Gametofitnya paku, Protalium. protalium. Gymnospermae dan anaknya tergolong dalam divisi spermatopita karena sperm artinya biji. Monokotil dapat dibedakan dari dikotil berdasarkan ciri khas yang terdapat pada struktur di bawah ini. Susunan akarnya beda nggak? Monokotil dan dikotil. Beda. Beda, ada akar tunggal, ada akar serabut. Morfologi bunganya, ya, kelipatannya kan beda kan ya. Beda. Bangun dasar daunnya, pertulangan daunnya, beda apa enggak? Beda, ada yang sejajar, melengkung, ada yang menyirip menjari. Anatomi batangnya beda enggak? Beda. Beda, ada yang Ada yang berkambium, berluas. ada yang berkambium, ada yang enggak. Oh, yang masih beruas tuh interkalar ya. Oke, secara perkembangan. Kemudian sifat haploid sel kelamin. Nah, kalau ini dimanapun namanya sel kelamin itu pasti haploid, mau dia monokotil maupun dikotil. Jadi ini salah ya, dia nggak beda kalau di urusan haploid enggaknya. 25, angiospermae sering disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Disebut berbiji tertutup karena bakal bijinya ditutupi oleh bakal biji. Bakal buah. Buah. Kalau dibuahi baru biji ditutupi oleh buah. Buah itu ada dagingnya sama kulitnya, lengkap lah. Kelapa, nanas, pisang, jahe, rumput dimasukkan ke dalam kelas yang sama karena kelas apa? Rumput Monokotil. monokotil berarti yang mana? Tulang daun sejajar dan melengkung. Ya, tulang daunnya sejajar satu. Monokotil, tidak mempunyai bunga, punya, beda klipnya aja. Akarnya berkambium, kalau monokotil enggak. Ya, daun-daunnya kaku, enggak ada hubungannya. Tumbuhan dengan ciri daun berbentuk runcing seperti jarum, batang bercabang, tidak dijumpai bunga, tetapi ada bagian berbentuk strobilus. Oke, itu apa? Gymnospermae. Lebih tepatnya kalau runcing seperti jarum ini kelompok Pinophyta ya. 28. Oke. Mana yang merupakan kelompok tumbuhan dikotil? Yang dikotil mana 2, aja? 3, 4. 2 berkambium, tulang daun menyirip dan menjari, berakar tunggang. Ya, kalau kotileden 1 kan monokotil jelas. Bagian bunga dengan kelapatan 3 itu monokotil. Jadi 2, 3, 4. Oke, 2 lagi. Di bawah ini merupakan contoh kelas dari subdivisi Gymnospermae kecuali Magnoliophyta. Harusnya ini divisi ya yang ditanya. Divisi dari Gymnospermae. Terakhir, pada pembuahan ganda, ovum akan diisi oleh apa? Generatif 1. Wahi ovum jadi apa? Inti membuahi ovum jadi apa? Biji. Jadi itu semua ada di dalam bakal biji. Zigot. Jadi zigot, kemudian embrio itu dalam biji ganda. Jadi ovum dan inti generatif 1 atau sperma 1 jadilah embrio. Kemudian
Inti generatif akan membuahi IKLS. inti kandung lembaga sekunder atau IKLS, membentuk Endosperm. endosperm atau cadangan makanan. Nah, itu ada di biji semua, embrio sama si endosperm. Cadangan makanan itu namanya cadangan makanan kan ngasih nutrisi buat embrio. Jadi endosperm. Nah, kemudian inti vegetatif, ingat ini ya, ini ada di polen atau serbuk sari yang buat bikin terowongan buluh serbuk. Inti vegetatif, antipoda inti. Jadi di megaspora itu ada 8 inti, 1 ovum, 3 antipoda, 2 IKLS, 2 sinergit. Jadi semuanya 8 ya, enggak ovum semua, tapi kalau di polen ada 2 inti vegetatif sama inti generatif. Tuh, inti generatifnya nanti membelah jadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Pembuahan ganda ini hanya di angiospermae. Ya, oke. Kemudian endosperm jangan lupa dia triploid karena IKLS-nya melebur dulu sebelum dibuahi oleh sperma. Jadi spermanya N, IKLS-nya 2N, jadilah 3N. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Pas tuh, 20.43 kurang 2 menit. Jadi cukup 45 menit. Hanya susah nggak, Bu? Pas. Hah? Susah sih enggak ya? Bingung kalau susah sih kalau belajar. Insya Allah bisa. Ibu lihat kelas yang tadi lumayan lah. Mudah-mudahan nggak banyak yang remet. Bisa, insya Allah. Nanti tinggal dimantepin lagi. Kalian ingat-ingat lagi. Tandain yang ciri khas. Namanya klasifikasi pasti begitu. Ciri khusus, contoh, peranan. Udah mainannya di situ. Cuman memang nggak bisa semua dihafal. Ada kadang-kadang kita harus memahami kenapa sih begitu gitu. Kenapa sih lumut cirinya harus hidup di tempat lembab? Gitu. Kalau hanya dihafal doang kan kita nggak tahu buat apa. Oh ternyata kenapa tempat lembab butuh air buat apa? Sporanya kan berkecambah jadi protonema. Kalau nggak ada air dia nggak bisa bikin. Jadi udah nginget. Oke, sudah malam. Dicek lagi, siap-siap lagi. Insya Allah besok Ibu setting ya bisa dikerjakan. Dibuka dari jam 8 sampai jam mudah-mudahan sih nggak ada trouble ya. Nanti Ibu lihat sampainya. Pokoknya waktunya 90 menit. Cukup insya Allah. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok. Jangan lupa istirahat ya. Jangan sampai begadang. Ibu. Ya. Besok kita ulangannya dari jam 10.15 Bu sampai jam 11.35. Iya ya. Ibu lupa. Oke. Emang Ibu belum itu juga sih, belum masukin di e-learning baru mau. Iya ya, kita jam kayak hari Selasa. Oke, sip. Thank you udah diingetin. Ya. Oke, sudah malam. Ini siapa yang nggak ada? Penasaran. Azra. Coba lagi. Satu lagi siapa yang nggak ada? Fatan ada, Salman, Zahran, Randy, Naila. Oh, Muti. Mudah-mudahan insya Allah lah bisa. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, Ibu En ya. Langsung.